yang didapat dari Mas Adi untuk daerah Rembang ya, dari daerah Rembang Jawa Tengah ya. Mungkin di sana bahannya masih melimpah, di sini cukup bagus ya untuk pergerakannya atau alur gerak dasarnya, seolah-olah itu pohon tumbang teman-teman. 3, 2, 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi teman-teman channel Bonsai Terapan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke, hari ini kita akan review bahan bonsai lagi ya teman-teman. Yang saya dapatkan dari teman Facebook yang ada di Kota Rembang ya, Jawa Tengah. Bahan bonsai serut dengan konsep atau gaya rough ya kedepannya. Nanti kita akan sedikit review dan Bonsai Terapan akan memberikan beberapa tips untuk memilih bahan dari bahan serut dari alam ya, atau bahan dongkelan. Simak terus videonya teman-teman, jangan di skip, ikuti sampai akhir agar tidak gagal paham. Ya, sudah kita buka teman-teman. Untuk packingnya lumayan bagus ya tadi. Ada karung, kemudian yang paling luar adalah lakban ya. Biasanya sih cuman karung sama lakban saja teman-teman, tapi ini masih di double plastik ya, jadi untuk kelembapannya terjaga teman-teman, mengurangi penguapan dalam perjalanan. Ini saya dapatkan dari teman yang ada di Rembang ya, yang posting di Facebook. Saya lihat-lihat kok lumayan untuk bahannya, saya cukup tertarik karena ini gayanya cukup menarik hati. Saya belum punya untuk gaya rough yang sedikit unik ya, karena ada keringan juga, seolah-olah pohon yang roboh kemudian patah tumbuh kembali atau survive, hidup kembali teman-teman. Untuk harganya terjangkau ya, saya kira untuk ini size nya mungkin nanti L atau L ya, karena di atas 60 cm kemungkinan untuk finishingnya. Dari teman Rembang, untuk nama FB nya itu Septian Adi Saputra teman-teman, Mas Septian Adi Saputra, recommended ya. Saya sarankan, atau bagi teman-teman yang ingin mencari bahan dongkelan serut, bisa lihat-lihat di postingannya Mas Septian Adi Saputra. Oke, mari kita buka plastiknya teman-teman dan sedikit kita review ya. Ya, ini dia teman-teman setelah kita buka plastiknya. Untuk packingnya sangat bagus ya, ada double plastik, kemudian ada karung bekas dan juga lakban yang paling luar ya. Kebetulan saya pesan ke Mas Septian Adi ini 2 paket ya teman-teman.
Untuk perjalanan dari Rembang ke Jawa Timur, saya Trenggalek Jawa Timur, itu 3 hari. Saya rasa cukup cepat teman-teman. Kadang itu jasa paket atau jasa pengiriman itu bisa untuk luar provinsi itu bisa 5-7 hari teman-teman, tapi ini 3 hari sudah sampai. Kemarin juga saya pesan dari Kediri cuman 2 hari ya untuk satu provinsi ya, untuk jarak dekat ya. Tapi kadang-kadang ada salah satu jasa paket itu yang agak lambat ya, mungkin mekanismenya untuk tiap daerah berbeda-beda ya teman-teman. Kebetulan ini saya pakai Indah Kargo ya, yang pengiriman dari Rembang dan juga dari Kediri itu cukup rekomendasi, cukup cepat untuk tiba atau sampai di tujuan, dan harganya ongkos kirimnya juga lumayan terjangkau. Oke, di sini ada bahan serut ya teman-teman dari Dongkaran Alam yang didapat dari Mas Adi untuk daerah Rembang ya, dari daerah Rembang Jawa Tengah ya. Mungkin di sana bahannya masih melimpah. Di sini cukup bagus ya untuk pergerakannya atau alur gerak dasarnya, seolah-olah itu pohon tumbang teman-teman. Untuk bagian yang ini pangkal pohonnya, jadi ini lebih tinggi posisinya teman-teman. Mungkin seolah-olah di daerah terasiring atau tebing yang agak landai ke bawah ya, atau miring ya, miring posisinya. Kemudian pohonnya roboh, terjadi patah, dan di sini ada keringan teman-teman yang cukup eksotik ya, atau nyuwuni. Ini keringannya teman-teman. Untuk keringan serut biasanya kalau buatan itu tidak tahan lama teman-teman, tapi kalau asli alam seperti ini itu cukup kuat teman-teman. Apalagi kita perawatan rutin untuk fungisidanya, dan juga mungkin bisa menggunakan lem sulfur ya, seperti ini. Kita dekatkan ya sampai mengerak ya, atau sudah mengeras ya, untuk lapisan keringannya. Jadi saya cukup menarik untuk bahan yang satu ini, sehingga saya putuskan untuk order. Langkah selanjutnya setelah kondisinya seperti ini, kita fokuskan untuk menghidupkan ya, atau kita semai supaya hidup dulu ya teman-teman. Kalau sudah hidup baru kita akan proses bagaimana konsep selanjutnya. Yang jelas konsep awalnya adalah raf ya teman-teman. Pohon tumbang, kemudian terjadi patah pada keringan ini, jadi seperti ini teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau konsep selanjutnya, boleh coret-coret atau komentar di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, subscribe, agar kedepannya channel Bonsai Terapan lebih bersemangat lagi untuk update-update video selanjutnya teman-teman. Dan yang bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Salam booster. Selanjutnya akan saya aplikasikan sedikit fungisida dan insektisida ya teman-teman sebelum menanam ya. Kemudian akan saya tanam dengan mungkin media netral dulu atau tanpa pupuk ya. Saya mungkin akan menggunakan pasir kali, sedikit sekam bakar, kemudian kalau ada pasir malang boleh dicampur dengan pasir malang ya teman-teman. Kita sungkup atau minimal kita taruh di tempat teduh ya. Untuk bekas lukanya nanti saya akan kasih salep kambium ya, untuk penutup lukanya. Seperti kemarin saya akan menggunakan salah satu cat genteng anti bocor ya, sebagai pengganti salep kambium. Untuk saran saya, bila mana teman-teman ingin mencari bahan, tips mencari bahan di postingan Facebook, teman-teman, pertama langkah yang harus diambil atau langkah-langkahnya, kita cari jejak digitalnya teman-teman. Kita cari postingan terbaru, kita coba cari jejak digitalnya, apakah sellernya memang benar-benar seller atau bukan penipu ya, karena banyak sekali oknum-oknum penipu di grup Facebook, jual beli Facebook. Tentunya
untuk menghindari itu semua kita harus mencoba mencari rekam jejaknya teman-teman, atau jejak digitalnya, bekas-bekas postingannya, barangkali komentarnya atau akun realnya itu Facebooknya real atau tidak, kita bisa coba lihat. Kemudian untuk menentukan bahan teman-teman, kita harus tahu dulu ya konsep atau aliran apa yang akan kita terapkan, misalnya ekspresionis, surrealis atau naturalis. Dan saya rasa untuk bahan serut yang dari dongkelan alam mungkin larinya rata-rata itu ke ekspresi ya, ekspresionis ya, mungkin Twin atau Bunjin. Kemudian untuk surrealisnya mungkin On The Rock atau bisa Rap atau bisa grouping ya teman-teman, karena rata-rata bahan serut itu yang dari alam gerak dasarnya seperti itu yang biasa didapat teman-teman pendongkel ya. Kemudian kita tips yang ketiga, kita coba lihat perjalanan teman-teman atau jarak dari tempat tinggal kita ya. Misalnya kita tinggal di luar Pulau Jawa, kita perkirakan apakah kondisinya masih fresh nanti sampai di tujuan dan menggunakan jasa paket apa. Kita harus konfirmasikan dengan pihak seller ya atau penjualnya ya. Syukur-syukur ada garansi teman-teman untuk yang luar pulau ya. Kalau untuk yang satu pulau misalnya sejawa atau Jawa Bali, saya rasa masih aman ya untuk ekspedisinya. Yang penting kondisi normal. Biasanya itu ekspedisi yang kurang normal itu di hari-hari tertentu teman-teman, misalnya mendekati hari raya atau akhir tahun baru, itu sepertinya agak ngadat ya karena overload ya. Mungkin itu saja tips dari bonsai terapan, barangkali bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan update lagi untuk bahan yang ini. Saya akan segera tanam ini agar kondisinya segera pulih dan bisa hidup dengan baik ya teman-teman. Bahkan di sini ada daunnya yang masih fresh ya teman-teman, karena packingnya bagus tadi ya. Saya sangat rekomendasikan untuk Mas Adi Septian Adi Saputra ya. Boleh dicek di akun Facebooknya teman-teman. Barangkali dari teman-teman Boster ada yang berminat mencari bahan. Salam sejahtera, salam Boster. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.